Kita bikin olahan singkong lagi. Cara bikinnya tinggal diaduk-aduk aja untuk hasilnya beneran enak dan bikin nagih. Untuk bahan yang digunakan ini ekonomis banget, cara bikinnya juga gampang tanpa oven maupun kukus. Olahan singkong ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun untuk suguhan. Nah, kalau kalian punya singkong jangan hanya digoreng ya, kita olah menjadi kue yang seenak ini. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan singkong yang berkualitas bagus ya, atau yang masih baru. Singkongnya sudah saya kupas dan sudah dicuci bersih, kemudian bisa kita kukus terlebih dahulu. Selain dikukus, boleh juga ya direbus. Setelah beberapa saat, ini singkongnya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Untuk sumbu singkongnya sebaiknya dibuang terlebih dahulu. Ini beratnya sekitar 500 gram setelah dikukus ya. Kalau mau dihaluskan manual, ini selagi masih panas harus segera dihaluskan. Karena saya mau lebih cepat, jadi ini singkongnya akan saya blender bersama dengan santan. Selain di blender, boleh juga dicoper ataupun ditumbuk manual. Ini singkongnya tadi saya blender bersama dengan 500 ml santan. Teksturnya memang tidak terlalu halus ya teman-teman, tapi tidak masalah. Nah, untuk sisa santannya ini kita gunakan untuk melarutkan gula merah. Siapkan 200 gram gula merah, gunakan gula merah yang warnanya hitam pekat seperti ini ya, supaya nanti hasil kuenya cantik. Gula merahnya kita sisir terlebih dahulu seperti ini, kemudian kita pindahkan ke dalam pan. Bisa kita tambahkan 2 lembar daun pandan. Masukkan juga setengah sendok teh garam. Lalu bisa kita masukkan secukupnya vanila. Untuk penggunaan vanila bisa di skip ya teman-teman kalau kalian sudah menggunakan pandan. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 75 gram gula pasir. Lalu tuang sisa santan yang 250 ml tadi. Ini bisa kita cairkan gulanya sampai benar-benar mencair ya. Kita larutkan gula merahnya sambil diaduk-aduk seperti ini. Kalau gula merahnya sudah larut, kemudian bisa kita matikan apinya. Larutan gulanya bisa kita sisihkan terlebih dahulu dan ditunggu sampai hangat. Siapkan pan, kemudian masukkan singkong yang sebelumnya sudah di blender tadi. Lalu bisa kita masukkan 75 gram tepung beras. Masukkan juga 75 gram tepung ketan. Semua bahan ini bisa kita aduk rata terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti lebih mudah. Ini sudah tercampur merata, selanjutnya gula merahnya bisa kita tuang ya. Larutan gula merahnya bisa kita tuang saat sudah hangat atau dingin, jangan lupa disaring terlebih dahulu. Jadi gula merah ini memang harus disaring supaya kotorannya ini tidak ikut tercampur ya, atau ampasnya. Lanjut bisa kita aduk-aduk kembali semua bahan sampai tercampur merata terlebih dahulu. Setelah adonan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian bisa kita masak. Ini harus diaduk-aduk terus ya teman-teman, kita masak kurang lebih selama 45 menitan atau sampai 1 jam. Kita masak menggunakan api kecil saja dan harus terus diaduk ya teman-teman. Kalau misalkan capek saat mengaduknya, bisa dikecilkan apinya dan bisa istirahat sebentar. Kita masak sampai menggumpal kalis dan juga sampai tanak ya, atau sampai adonannya ini berubah menjadi licin dan mengkilat. Ini sudah sekitar 30 menitan diaduk, ini hasilnya juga sudah mulai kelihatan matang. Selanjutnya supaya hasilnya lebih mengkilap dan lebih wangi, kita tambahkan 1 sendok makan munjung margarin, boleh juga pakai butter. Selanjutnya ini bisa kita masak kembali sampai margarinnya benar-benar mencair dan sampai tercampur merata. Ini sudah sekitar 45 menitan diaduk ya teman-teman, dan ini benar-benar sudah matang dan tanak. Selanjutnya ini langsung bisa kita matikan api kompornya dan bisa kita cetak. Cetakannya saya pakai loyang ukuran 18 cm, ini saya alasi menggunakan plastik. Selanjutnya dodolnya langsung bisa kita cetak ya teman-teman. Kalau mau alasnya menggunakan daun pisang juga boleh ya. Selagi masih panas, dodolnya ini harus segera kita rata-ratakan supaya permukaannya mulus.
Supaya hasil kuenya menarik, pastikan permukaannya benar-benar halus seperti ini dan juga padat ya, supaya kuenya tidak berongga. Kita tunggu sampai kuenya benar-benar dingin terlebih dahulu ya. Ini kuenya sudah benar-benar dingin, selanjutnya bisa kita keluarkan dari loyangnya. Cara mengeluarkan dari loyangnya tinggal kita balik saja seperti ini, jadi sangat gampang. Alasnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu seperti ini. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan teflon, kemudian kita masukkan secukupnya wijen putih. Selanjutnya wijennya kita sangrai sampai warnanya berubah kecoklatan. Ini menggunakan api kecil saja ya. Untuk menyangrai wijen ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Kalau wijennya sudah kecoklatan seperti ini, segera matikan apinya supaya tidak gosong. Dodolnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Jadi ini saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Kemudian bisa kita potong-potong lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bisa dilihat dodol singkong ini hasilnya sangat lentur, lembut, dan juga pastinya enak banget. Yang sebagian akan saya balurkan di wijen ya, supaya lebih menarik dan lebih enak. Untuk yang dibaluri wijen hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi bebas boleh dibaluri wijen ataupun tidak. Satu resep ini menghasilkan 30 potong. Untuk rasanya sendiri ini beneran enak banget, manisnya pas, legit, lentur, pokoknya bikin nagih ya. Kalau cara memasaknya benar dan kuenya benar-benar tanak, ini bisa awet sampai beberapa hari meskipun tidak di kulkas. Bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya, jadi cantik banget. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Kalau mau hasilnya lebih banyak, untuk potongannya bisa diperkecil ya teman-teman. Untuk meningkatkan harga jualnya bisa diberi stiker thank you seperti ini. Untuk yang tidak menggunakan wijen hasilnya juga cantik ya teman-teman, jadi bisa dijual tanpa wijen ataupun menggunakan wijen. Harga jualnya untuk yang menggunakan wijen bisa dijual 2.500 sampai 3.000-an. Kalau untuk yang tanpa wijen bisa dijual kisaran 2.000-an ya. Jadi harga jualnya sendiri bisa disesuaikan dengan harga bahan yang kita pakai. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Modal singkong parut bisa menghasilkan kue secantik dan semewah ini. Bikinnya sangat gampang, tinggal diaduk dan dikukus, hasilnya beneran enak banget. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan ataupun untuk dijadikan ide jualan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan loyangnya terlebih dahulu. Saya pakai ukuran 18 cm, kemudian beri 50 gram gula pasir. Gulanya kita taburkan sampai menutupi seluruh bagian permukaan loyangnya. Selanjutnya kita nyalakan menggunakan api yang paling kecil. Ini kita tunggu sampai gulanya berubah menjadi karamel. Untuk loyangnya ini kita geser-geser supaya gulanya mencair dengan merata. Kalau loyangnya dirasa panas bisa menggunakan capitan seperti ini. Kita cairkan gulanya cukup sampai menjadi karamel, jangan sampai gosong karena nanti pahit hasilnya. Kalau karamelnya sudah kecoklatan seperti ini, langsung matikan apinya. Selain dimasak di loyangnya langsung, karamelnya bisa juga ya dimasak di teflon, kemudian bisa dimasukkan ke dalam loyang. Kemudian karamelnya bisa kita tunggu sampai mengeras. Siapkan 750 gram singkong parut, kemudian bisa diperas terlebih dahulu ya. Setelah diperas hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi dia teksturnya tidak terlalu lembek dan berair. Siapkan wadah, kemudian pecahkan 1 butir telur ukuran besar. Kalau telurnya ukuran kecil bisa pakai 2 butir. Masukkan setengah sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Lanjut bisa kita masukkan 150 gram gula pasir. Semua bahan ini bisa kita aduk dulu sampai tercampur merata dan gulanya agak larut.
Setelah gulanya agak larut, kemudian kita masukkan 30 gram tepung tapioka atau sekitar 2 sendok makan munjung. Bisa kita masukkan juga singkong parutnya tadi. Singkongnya gunakan yang masih bagus atau yang masih baru, jadi supaya hasil kuenya maksimal dan juga tidak pahit. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 350 sampai 400 ml santan. Santannya bisa kita masukkan bertahap ya, sambil terus diaduk. Jadi untuk takaran santan memang bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, tergantung kelembapan pada singkongnya. Kita aduk semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata sambil santannya kita tuang sedikit demi sedikit. Selain menggunakan santan, kalian juga boleh menggunakan susu UHT atau susu cair. Total santan yang saya pakai ini kisaran 350 gram ya teman-teman. Bisa kita aduk-aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur merata. Pastikan adonannya tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer. Kekentalannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bahan berikutnya siapkan 50 gram margarin. Jadi ini margarinnya sebelumnya sudah saya cairkan, margarinnya bisa kita masukkan semuanya. Selain menggunakan margarin, kalian juga boleh menggunakan butter ya. Selanjutnya semua bahan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau dirasa adonannya masih terlalu kental, bisa ditambahkan santannya. Untuk karamelnya bisa kita lihat ini sudah benar-benar mengeras ya teman-teman. Kalau karamelnya retak seperti ini tidak masalah ya. Selanjutnya adonannya langsung bisa kita tuang. Ini kita tuang semua adonannya ya. Lanjut adonannya bisa kita rata-ratakan seperti ini. Selanjutnya adonannya bisa kita hentakkan ya teman-teman. Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan, kemudian masukkan adonannya. Ini kita kukus sekitar 55 menitan ya, atau sampai matang menggunakan api sedang. Lama pengukusan tergantung ketebalan adonan. Jadi kalau kalian menggunakan loyang yang ukurannya lebih besar, waktu pengukusannya lebih cepat ya. Setelah sekitar 55 menitan ini sudah matang, kemudian bisa kita angkat. Kain penutupnya saya double supaya tidak menetes ya uap panasnya. Kalau di permukaan kuenya berair seperti ini tidak masalah ya teman-teman, tapi ini sudah matang. Untuk airnya bisa kita buang saja seperti ini. Kita tunggu sampai kuenya ini benar-benar dingin terlebih dahulu ya sebelum dipotong-potong. Ini kuenya sudah benar-benar dingin dan padat, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya. Cara mengeluarkan dari loyangnya tinggal kita sisir bagian pinggirannya seperti ini. Untuk loyangnya tadi tidak perlu diberi olesan apapun ya. Cara mengeluarkan dari loyangnya sangat gampang, tinggal kita balik saja seperti ini. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita potong-potong sesuai selera. Kuenya saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Untuk memotongnya saya menggunakan spatula plastik. Kalau kalian menggunakan pisau sebaiknya dialasi menggunakan plastik ya supaya tidak lengket. Kuenya bisa kita potong-potong kembali menjadi beberapa bagian. Untuk ketebalan potongannya bisa disesuaikan sendiri. Bisa dilihat kuenya sangat lentur dan juga lembut, jadi ini tidak keras sama sekali meskipun sudah dingin. Rasa kuenya ini enak, manisnya pas, legit dan juga bikin nagih ya. Satu resep menghasilkan 27 potongan. Kalau hasilnya mau lebih banyak lagi, sebaiknya potongannya bisa diperkecil. Oh iya, kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Jadi setelah dikemas di mika, ini hasilnya lebih rapi dan juga lebih menarik ya teman-teman. Dalam satu mika ini bisa dijual 2.000 sampai 3.000-an ya, tergantung bahan yang kita pakai. Ini yang sebagian tidak saya kemas menggunakan mika karena akan saya konsumsi sendiri.
Olahan singkong ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan suguhan ataupun untuk dijadikan ide jualan. Kalau mau dijadikan isian snack box juga cocok banget. Supaya lebih menarik, ini bisa kita beri stiker thank you seperti ini. Kue ini akan tetap lembut dan juga lentur di keesokan harinya, jadi dia tidak keras. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional lagi. Ini merupakan kue tradisional khas Palembang. Cara bikinnya sangat gampang, ini tanpa mixer, cuma diaduk-aduk aja, hanya butuh ketelatenan ya. Rasanya sendiri ini beneran enak dan bikin nagih. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 300 gram gula pasir, beri 1/4 sendok teh garam, kemudian tambahkan juga secukupnya vanila. Lanjut bisa kita pecahkan 5 butir telur, saya pakai ukuran besar ya. Kalau misalkan telur yang digunakan ukurannya kecil, kalian bisa pakai sekitar 6 butir. Kita aduk-aduk dulu semua bahan ini sampai tercampur merata dan usahakan sampai gulanya larut ya. Kalau misalkan mau lebih cepat boleh juga ya di mixer, tapi cukup sampai gulanya larut saja, tidak perlu sampai mengembang. Jadi ini saya tidak pakai mixer, cukup diaduk-aduk manual saja. Ini gulanya sudah agak larut ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita masukkan bahan berikutnya. Ini saya pakai 300 gram tepung ketan putih. Tepungnya langsung kita masukkan semuanya saja. Lalu ini bisa kita aduk-aduk dulu. Untuk bahan selanjutnya kita masukkan 700 ml santan. Jadi santannya kita masukkan bertahap ya teman-teman. Santannya sudah saya masak sebelumnya, jadi ini sudah dingin. Ini saya pakai 1 butir kelapa yang sudah tua. Usahakan menggunakan santan kental supaya nanti hasil kuenya enak. Kalau misalkan kalian menggunakan santan instan bisa pakai sekitar 3 bungkus ya, yang ukuran 65 ml. Jadi kalau pakai santan instan bisa ditambahkan air, pokoknya totalnya sekitar 700 ml. Jadi ini santannya saya masukkan semuanya ya. Kita aduk-aduk semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Bahan selanjutnya ini saya masukkan 185 gram susu kental manis putih. Kalau kalian kurang suka manis, untuk takaran kental manisnya bisa dikurangi. Lanjut, semua bahan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Bahan yang terakhir ini saya tuang 100 ml margarin yang sebelumnya sudah saya cairkan. Untuk mencairkan margarin tidak perlu sampai bening, jadi supaya kuenya lembut. Jadi untuk mencairkan margarinnya cukup seperti ini saja, masih agak kental dan butek ya. Kita aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata. Pastikan antara margarin dan adonannya ini benar-benar menyatu. Untuk memastikan semua bahan benar-benar tercampur dan tidak ada lagi tepung yang menggumpal, ini bisa kita saring terlebih dahulu. Nah ini kelihatan ya, masih ada tepung yang masih bergerindil, jadi memang adonannya ini harus kita saring. Adonan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita panaskan oven menggunakan suhu 200 derajat Celcius api atas bawah ya, selama sekitar 15 menitan. Sambil menunggu ovennya panas, ini kita olesi loyangnya menggunakan margarin. Ini saya pakai loyang ukuran 16 cm. Selanjutnya bisa kita beri kertas roti. Lalu ini bisa kita olesi lagi menggunakan margarin. Ini kita olesi sampai benar-benar merata ya teman-teman. Kalau sudah diolesi margarin, kemudian bisa kita beri taburan tepung terigu sedikit saja. Jadi kita beri taburan tepung terigu ini tujuannya supaya adonannya tidak rembes ke bagian bawah kertas rotinya. Ini loyangnya sudah siap untuk kita gunakan. Sebelum adonan dituang ke dalam loyang, ini bisa kita aduk-aduk dulu. Kita tuang adonannya sebanyak kurang lebih 2 sendok sayur ya. Ini ovennya sudah saya panaskan ya teman-teman. Kemudian ini bisa kita panggang kurang lebih selama 10 menitan menggunakan api atas bawah ya. Untuk suhunya menggunakan 200 derajat Celcius. Sudah sekitar 10 menitan kita panggang, kemudian bisa kita angkat.
Kemudian ini bisa kita tekan-tekan, kita padatkan menggunakan penekan lapis legit seperti ini. Kalau kalian tidak punya, boleh menggunakan spatula. Sebelum adonannya dituang, ini harus diaduk-aduk dulu ya. Lalu bisa kita tuang kembali sekitar 2 sendok sayur. Untuk memanggang lapisan yang kedua dan seterusnya, ini kita menggunakan api atas saja ya teman-teman, menggunakan suhu 200 derajat Celcius. Jadi yang untuk api bawahnya kita matikan ya, kita tidak pakai. Untuk waktu memanggangnya kisaran 10 menitan ya, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini sudah sekitar 10 menitan dipanggang, selanjutnya bisa kita angkat. Bisa kita tekan-tekan kembali ya teman-teman, supaya kuenya padat dan juga tidak mengelupas ya nanti saat sudah matang. Jangan lupa ya teman-teman, harus diaduk-aduk dulu adonannya sebelum dituang. Kemudian bisa kita panggang kembali dengan waktu dan suhu yang sama ya. Ini udah adonan yang terakhir ya teman-teman, sama seperti yang sebelumnya, ini kita tekan-tekan sampai padat. Jadi untuk membuat kue ini memang harus ditekan-tekan dan dipadatkan seperti ini. Nah ini sisa adonannya kita tuang semuanya saja. Jadi untuk suhunya juga sama sekitar 200 derajat Celcius. Nah ini kuenya sudah matang, selanjutnya bisa kita angkat. Ini bisa kita tekan-tekan dan dipadatkan, lalu kita tunggu sampai benar-benar dingin. Pastikan kuenya harus benar-benar dingin dulu sebelum dipotong-potong. Ini kuenya sudah benar-benar dingin, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya. Jadi caranya tinggal kita sisir terlebih dahulu seperti ini ya. Kemudian ini tinggal kita balik saja seperti ini, jadi ini gampang banget cara mengeluarkannya. Untuk lapisan kertas rotinya bisa kita buang seperti ini ya teman-teman. Lalu kuenya akan saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Ini saya potong menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Bisa dilihat tampilan bagian dalamnya seperti ini. Untuk cara membuatnya sebenarnya sangat gampang ya teman-teman. Hanya saja untuk membuat kue ini memang butuh ketelatenan. Kalau untuk dijadikan ide jualan, bisa dijual satu loyang utuh, bisa juga dalam bentuk potongan. Ini kuenya saya potong-potong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Jadi satu loyang ini saya potong-potong menjadi 27 sampai 30 bagian ya. Untuk tekstur kuenya ini kenyal, lembut, pokoknya legit, enak banget ya. Kalian harus coba resepnya. Kalau mau hasilnya lebih banyak, untuk potongannya bisa diperkecil. Jadi untuk ketebalan potongannya bisa disesuaikan sendiri ya teman-teman. Jadi kalau untuk dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika kecil seperti ini. Selain menggunakan mika kecil, bisa juga menggunakan mika yang ukurannya lebih besar. Jadi satu mika bisa diisi 4-6 kue. Pengemasannya sendiri bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan sendiri. Supaya lebih menarik, bisa diberi stiker thank you seperti ini. Kalau beli biasanya per loyangnya bisa dijual kisaran 120 sampai 150 ribuan. Jadi kalau dijual bijian bisa disesuaikan sendiri ya teman-teman. Untuk yang mika isi 6 ini saya jual 25 ribuan. Kue engkak ketan ini merupakan salah satu kue yang harganya memang lumayan mahal ya kalau beli. Tapi kalau kita bikin sendiri seperti ini, modalnya tidak sampai 50 ribuan ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau membagikan resep kue yang cocok banget untuk dijadikan ide jualan ataupun suguhan arisan. Ini tanpa oven maupun mixer ya teman-teman, hasilnya sangat cantik dan juga rasanya beneran enak banget. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan pan, masukkan 60 gram gula pasir. Kemudian nyalakan apinya menggunakan api sedang cenderung kecil. Ini kita tunggu sampai gulanya mencair dengan sendirinya. Kalau gulanya sudah larut dan menjadi karamel seperti ini, kemudian masukkan air panas sebanyak 4 sendok makan. Kemudian ini bisa kita aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut semuanya. Dan ini menggunakan api kecil saja ya teman-teman supaya tidak gosong. Kalau gula sudah mengental seperti ini, matikan apinya. Tuang karamel ke dalam loyang, saya pakai ukuran 20 cm ya teman-teman. Untuk loyangnya jangan diolesi apapun.
Lanjut, ini karamelnya bisa kita rata-ratakan seperti ini ya teman-teman. Untuk loyangnya boleh juga ya kalian menggunakan yang ukuran 20 cm. Kemudian ini bisa kita sisihkan dulu. Siapkan 4 lembar roti tawar seperti ini, kemudian ini akan saya sisihkan bagian kulitnya ya teman-teman. Kalau kalian mau pakai kulitnya juga boleh. Langkah selanjutnya roti tawarnya bisa kita potong kecil-kecil seperti ini. Lalu roti tawarnya bisa kita pindahkan ke dalam mangkuk. Siapkan 400 ml susu cair, saya pakai susu UHT full cream, kemudian bisa kita tuang di atas permukaan rotinya tadi. Ini kita tunggu sampai rotinya lunak dengan sendirinya. Siapkan wadah lain, kemudian pecahkan 2 butir telur, saya pakai ukuran besar. Masukkan 120 gram gula pasir, tambahkan secukupnya vanila cair. Lalu bisa kita tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Pastikan gulanya sampai agak larut. Lanjut bisa kita masukkan 50 gram tepung maizena. Kemudian semua bahan ini bisa kita aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata. Jadi harus dipastikan semua bahan benar-benar tercampur merata dan tidak ada lagi tepung yang masih menggumpal. Roti tawar yang sudah kita rendam susu tadi sudah siap untuk kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini rotinya sudah menjadi lebih lembut dan lunak. Untuk rotinya bisa kita bejek-bejek saja seperti ini, tidak perlu sampai benar-benar halus. Kemudian adonan telurnya tadi bisa kita tuang ya. Langkah selanjutnya, semua bahan ini bisa kita aduk sampai benar-benar tercampur merata. Jadi untuk hasil akhir adonannya memang encer seperti ini. Pastikan semua bahan sudah benar-benar tercampur dengan baik. Selanjutnya bisa kita tuang ke loyang. Jadi ini kita tuang semua adonannya. Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan, kemudian ini kuenya kita kukus selama 25 menitan. Untuk tutup pancinya jangan lupa ditutup menggunakan kain ya. Ini kita kukus menggunakan api sedang. Setelah sekitar 25 menitan, kemudian kuenya ini bisa kita angkat terlebih dahulu. Lalu kuenya bisa kita sisihkan ya. Panci bekas karamel tadi ini tidak perlu dicuci, kemudian bisa kita tuang sekitar 250 ml susu cair. Lalu ini bisa kita nyalakan api kompornya, kita panaskan sampai susu cairnya ini hangat. Nah, kalau bagian pinggirannya sudah muncul gelembung seperti ini, segera matikan apinya. Jadi tidak perlu ditunggu sampai susunya mendidih. Siapkan wadah kering dan bersih, kemudian pecahkan 3 butir telur. Masukkan 150 gram gula pasir, tambahkan secukupnya vanila cair. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk aja, jadi tidak perlu di mixer ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sekitar 2-3 menitan saja. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, tambahkan bahan selanjutnya. Ini saya masukkan 100 gram tepung terigu, jangan lupa diayak terlebih dahulu. Lanjut, bahan selanjutnya kita masukkan 35 gram coklat bubuk. Untuk hasil yang terbaik sebaiknya menggunakan coklat bubuk yang berkualitas ya teman-teman, supaya rasanya nanti lebih enak ya. Bahan selanjutnya masukkan soda kue, jadi ini saya pakai tidak sampai 1 sendok teh ya. Soda kuenya jangan lupa diayak terlebih dahulu. Penggunaan soda kue ini tidak boleh di skip, jadi supaya nanti kuenya bisa mengembang. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Kalau adonannya sudah tercampur seperti ini, kemudian kita masukkan susu kental manis putih. Bisa juga pakai yang coklat ya, saya pakai 1 bungkus. Kita aduk-aduk kembali semua bahan sampai tercampur merata. Lanjut bisa kita tuang susu hangat, ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita aduk-aduk semua bahan ini sampai tercampur merata. Untuk susu cairnya ini tidak panas ya teman-teman, ini hangat-hangat kuku. Kalau semua bahan sudah tercampur merata seperti ini, kemudian kita tuang minyak sayur, saya pakai 120 ml. Jadi saya tidak pakai margarin supaya hasil kuenya benar-benar moist dan juga lembut.
Supaya adonannya bisa mengembang sempurna dan tidak bantat, ini harus diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Hasil akhir adonannya memang encer seperti ini. Langkah selanjutnya adonannya bisa kita tuang. Kita tuang semua adonannya ya teman-teman. Ini bagian atasnya saya beri aluminium foil seperti ini ya teman-teman, tapi pada tahap ini bisa di skip ya. Tujuan penggunaan aluminium foil ini supaya nanti uap panasnya tidak menetes. Siapkan kukusan yang sebelumnya sudah dipanaskan. Kita kukus kuenya selama 1 jam ya, atau sampai benar-benar matang. Setelah sekitar 50 menit sampai 1 jam, ini kuenya sudah matang dan sudah mengembang seperti ini ya hasilnya. Oh iya, sekali lagi untuk penggunaan aluminium foil ini tidak wajib. Hasil kuenya mengembang dan cantik banget ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai benar-benar dingin. Kemudian kuenya bisa kita angkat dari kukusan. Ini kuenya sudah benar-benar dingin, kemudian bisa kita keluarkan dari loyangnya. Caranya kita sisir bagian pinggirannya terlebih dahulu menggunakan pisau tipis ya. Jadi cara mengeluarkan dari loyangnya ini sangat gampang ya teman-teman, meskipun tadi tidak diberi olesan apapun. Hasil kuenya kurang lebih seperti ini, kemudian bagian pinggirannya bisa kita rapi-rapikan. Lanjut, kuenya ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Meskipun tanpa mixer, tapi kuenya beneran super lembut dan juga empuk banget. Kuenya akan saya potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil seperti ini ya teman-teman. Selain untuk dijadikan ide jualan, kue ini juga sangat cocok banget untuk dijadikan suguhan arisan. Kelihatan banget kuenya sangat lembut dan juga moist. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas menggunakan mika kecil seperti ini. Selain itu bisa juga dikemas menggunakan mika yang lebih besar ya ukurannya. Jadi untuk pengemasan dan juga potongan kuenya bebas ya, boleh disesuaikan sendiri. Sekarang saya mau cobain kuenya ya teman-teman. Kelihatan kuenya sangat lembut dan juga empuk banget. Rasanya sangat nyoklat dan juga wangi karamel, pokoknya enak banget ya, kalian harus coba resepnya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.